Oke, selamat malam. Di sini saya dengan Danila Mahasiswa Burian dari mahasiswa PKO tahun 2023 dengan kelas PKOG yang sedikit menjelaskan dengan materi yaitu ilmu sosial budaya dasar yang tugas individu membuat video klip dari bab 1 sampai bab 6. Adapun bab 1 yaitu yang berjudul dengan ilmu sosial budaya dasar, yaitu ilmu sosial budaya dasar yang terpisah sebelumnya bertujuan untuk menjembati misi pendidikan dengan misi sosial perguruan tinggi. Visi utamanya adalah membentuk mahasiswa menjadi individu makhluk sosial yang beradab, memiliki pengetahuan, wawasan, serta keyakinan untuk bersikap kritis yang dibedakan dengan siswa-siswa lainnya maupun dari tingkat SMA, SMP, SD. Mahasiswa dipaksa untuk memiliki moral yang lebih tinggi dari seorang siswa karena sudah memiliki jabatan sebagai maha, yaitu bukan lagi memiliki pemikiran yang kecil. Yang kedua, kesimpulan pada bab 2 yaitu konsep manusia dan kebudayaan. Kebudayaan adalah produk hakiki dari akal budi manusia, sebuah kemampuan berpikir kompleks yang membedakannya secara signifikan dari makhluk lain, memungkinkan manusia untuk serta berimajinasi untuk mentransformasi dunia abstrak menjadi kenyataan atau sebaliknya. Berbagai definisi kebudayaan yang ada menunjukkan fokus beragam dan deskripsi historis hingga genetik. Manusia bertindak sebagai pencipta kebudayaan yang berisi serangkaian aturan dan strategi adaptif baik terhadap lingkungan alam, sosial maupun selainnya yang diciptakan oleh manusia, yaitu kebutuhan manusia juga yang terbagi dari 3 jenis, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan biologis atau kebutuhan sekunder atau kerjasama, komunikasi dan pendidikan lainnya, serta kebutuhan integratif yaitu kebutuhan seperti kebersamaan dan rekreasi yang mengaitkan berbagai kebutuhan tersebut agar menjadi masuk akal. Yang ketiga pada bab 3 yaitu manusia dan peradaban. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan pada bab 3 yaitu konsep peradaban adalah bahasa luas yang harus dibedakan dari konsep beradab. Mengingat peradaban masa lalu seperti Yunani kuno bisa memiliki pencapaian tinggi namun masih bisa mempraktikkan hal yang dianggap tidak beradab seperti perbudakan. Mesopotamia diakui sebagai tempat lahirnya peradaban pertama dan penemuan aksara paku. Meskipun benih-benih peradaban awal seperti kota muncul di Turki yang menyebar melalui difusi dan alkulturasi ke tetangga seperti Yunani. Hubungan krusial antara energi dan peradaban menunjukkan bahwa kelangsungan ekstensi peradaban yang sangat bergantung pada transformasi energi. Dalam masyarakat pertanian tradisional, sistem energinya sepenuhnya didukung oleh konversi energi matahari melalui fotosintesis menjadi biomasa atau makanan pakan, bahan bakar untuk manusia, dan yang menjadikan pada prinsipnya sistem yang sepenuhnya terbarukan meskipun energi terakumulasi seperti melalui penebangan hutan. Dengan demikian, penugasan yang transportasi berbagai bentuk energi telah menjadi penanda utama kemajuan dan ekstensi suatu peradaban. Yang berikutnya saya akan menjelaskan kesimpulan bab 4 yang dimana dengan judul manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Manusia tentu kita tahu makhluk yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya yang ada di bumi seperti hewan di darat maupun dengan tumbuh-tumbuhan maupun tanam-tanaman yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia tentunya makhluk individu yang dapat berpikir secara kritis dan memiliki moral dan etika baik dengan cara tingkah laku yang baik. Di sini juga manusia secara esensial adalah kesatuan yang tidak terbagi dari unsur jasmani dan rohani.
berfungsi sebagai pribadi yang mandiri dan karakteristik kepribadian unik. Namun manusia tidak dapat hidup nyaman sendirian. Manusia harus dibarengi dengan pasangan maupun keluarga, yang terutama tentunya memiliki teman untuk melakukan kegiatan sehari-hari, baik itu untuk mencari pekerjaan maupun mencari makanan untuk sebagai fungsi utama manusia hidup di permukaan bumi. Yang ketiga, proses ini didorong oleh faktor pendorong di desa seperti kemiskinan, keterbatasan lahan pertanian, dan terdesaknya industri kecil, serta tekanan adat istiadat dan faktor penarik di kota. Beberapa peluang dan fasilitas kehidupan bersama dalam masyarakat ini diwujudkan melalui interaksi sosial, yaitu hubungan sosial yang dinamis seperti kerjasama yang mengarah pada proses sosial yang berkesinambungan seperti kooperasi, asimilasi, konflik, oposisi. Proses sosial ini menunjukkan adanya dinamika dalam nilai-nilai sosial yang diolah secara bertahap menuju keadaan yang lebih mantap, seperti pembangunan persatuan bangsa. Yang kelima, yaitu judulnya manusia, nilai moral dan hukum. Tentunya manusia memiliki nilai-nilai dalam beratnya. Manusia memiliki nilai-nilai yang moral maupun tata krama dalam hidup sehari-hari, yang dimana kita dapat mengertikan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari persoalan nilai, yang maknanya dapat bervariasi dari nilai simbolis hingga nilai dalam konteks kebudayaan, ekonomi, dan kesenian. Pembahasan ini juga menjelaskan bahwa etika maupun estetika mengkaji baik buruknya tindakan seseorang, yang penilaiannya sangat bergantung pada paham yang dianut penilai. Berikutnya, sementara itu, estetika membahas indahnya tindaknya fenomena alam ataupun ciptaan manusia yang ragam keindahannya, dikategorikan dalam pasangan lawan seperti agung elok atau komik tragis. Di sini juga meskipun berbeda-beda nilai maupun moralitas dapat mempengaruhi hukum, membuat tindakan kelompok yang menjadi ungkapan moralitas hukum dengan menguraikan prinsip-prinsip dasar perilaku yang diterima masyarakat. Tentunya manusia maupun warga masyarakat Indonesia tidak lepas dari yang namanya hukuman. Semisal kalau Indonesia tidak memiliki hukuman, bisa dapat disimpulkan masyarakat maupun penghuni yang ada di Indonesia ini akan amburadul, yang tentunya memiliki sifat suka-suka maupun itu melakukan melakukan kejahatan yang berakibat fatal, dan yang pastinya juga akan merusak ketergantungannya nanti ke depannya, masa depan bangsa. Yang berikutnya, kesetaraan gender. Yang di sini kesetaraan gender yang berakar dari kata tara yang berarti keseimbangan gender. Gender ini yang tentunya kita tahu yaitu ibaratnya seperti jenis kelamin laki-laki maupun wanita. Yang di hari kemarin di situ kita sudah mempelajari yaitu kesetaraan gender, yang dimana apakah ada kesetaraan gender di bidang olahraga yang selalu memaksakan untuk kesetaraan gender, seperti apakah ada gender laki-laki, apakah pernah berjumpa dengan gender perempuan di cabang olahraga yang sama, yang tentunya di sini sudah menjadi pertanyaan karena perbedaan kekuatan gender laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Yang dapat kita simpulkan, bagaimanapun kekuatan perempuan, laki-laki tentunya sudah jauh memiliki kemampuan yang tinggi, yang sehingganya perempuan maupun gender
wanita tentunya tidak bisa akan pernah mengalahkan laki-laki. Di sini kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini di bidang olahraga tentunya sudah kalah. Namun, bagaimanakah kita mengatasi kesetaraan gender ini? Apakah kita berikutnya atau tahun berikutnya bisa mengatasi kesetaraan gender ini supaya kesetaraan gender laki-laki dan perempuan dapat seimbang baik di bidang olahraga, kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Adapun tutur kata yang tidak baik tolong dimaklumi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami.